Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya mau nanya-nanya gitu. Oke, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Fani, bidan jaga hari ini. Dengan Ibu siapa kalau boleh saya tahu? Ibu Wati, Ibu Wati, usianya berapa Bu? 28 tahun, 28 tahun, alamatnya di mana? Laukan Ibu, Laukan. Pekerjaan Ibu saat ini apa? dagang. Dagang ya. Oke, baik Ibu. Sebelumnya Ibu ada keluhan apa? Nih Bu, saya minum pil KB, Ya. Ibu ya. Nah, saya itu lupa Bu minumnya baru 1 kali. Mhm. Terus udah lupa saya melakukan bersengkrama dengan suami saya. Hmm. Nah, kira-kira solusinya bagaimana itu ya Bu? Oke, baik. Berarti Ibu ingin konseling tentang kontrasepsi darurat ya, Bu? Iya, Baik, sebelumnya saya jelaskan ya, kontrasepsi darurat adalah metode kontrasepsi guna mencegah kehamilan yang bisa digunakan pada situasi tertentu yang dianggap darurat. Situasi darurat yang dimaksud bisa berupa lupa pakai kondom atau kondom robek saat berhubungan seks ya Bu, atau menjadi korban pemerkosaan. Namun, pil KB kontrasepsi darurat ini memiliki risiko efek samping sehingga tidak boleh dipergunakan sembarangan. Nah Ibu, situasi darurat yang dimaksud di dalam ini itu bisa berupa lupa pakai atau kondom robek saat berhubungan seks, atau menjadi korban pemerkosaan. Namun sama halnya seperti metode kontrasepsi lainnya, pil ini memiliki risiko efek samping dan tidak boleh digunakan sembarangan. Lalu selanjutnya ada cara kerja pil dari kontrasepsi darurat ya Bu. Cara kerjanya itu tergantung pada siklus menstruasi yang sedang Ibu lalui. Pil KB ini dapat mencegah kehamilan dengan cara mencegah atau menunda ovulasi, pelepasan sel telur Ibu, atau mengganggu proses fertilisasi telur oleh sperma dan mencegah implantasi sel telur yang berhasil dibuahi di dinding rahim. Nah, ini perlu Ibu ingat juga ya, bahwa pil kontrasepsi darurat ini bukan obat untuk menggugurkan kandungan atau aborsi. Nah, jika sel telur sudah menempel di dinding rahim dan siap untuk tumbuh dan berkembang, pil ini tidak bisa berpengaruh karena kehamilan sudah terjadi. Lalu selanjutnya, pil KB darurat ini dapat digunakan pada hal-hal seperti berikut ini. Contohnya, berhubungan intim tanpa alat kontrasepsi apapun. Lalu yang kedua, menjadi korban pemerkosaan dan tidak sedang dalam perlindungan alat kontrasepsi apapun, baik itu pil, spiral maupun KB suntik. Lalu yang ketiga, khawatir ada kerusakan pada kondom seperti robek, terlepas atau kurang benar saat digunakan. Lalu yang keempat, tidak mengkonsumsi pil KB secara teratur seperti yang Ibu alami tadi ya. Baik Ibu, jenis pil KB kontrasepsi darurat ini ada 2 jenis yang digunakan untuk mencegah kehamilan, yaitu pil yang mengandung levonorgestrel dan pil yang kedua itu mengandung ulipristal asetat. Namun pil ini tidak bisa dijadikan sebagai alat kontrasepsi utama, apalagi jangka panjang. Nah, jadi jika Ibu kembali berhubungan intim tanpa menggunakan pelindung apapun setelah mengkonsumsi pil kontrasepsi darurat ini, maka kehamilan tidak akan dapat dicegah. Nah Ibu, pil kontrasepsi darurat ini dinilai efektif mencegah kehamilan hingga 85% ya Bu, jika dikonsumsi dalam jangka waktu 3-5 hari setelah berhubungan intim. Namun perlu Ibu ketahui bahwa pil kontrasepsi darurat dengan kandungan ulipristal asetat jauh lebih efektif dalam mencegah kehamilan dibanding yang mengandung levonorgestrel. Pil kontrasepsi darurat yang mengandung levonorgestrel dapat dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui. Nah Ibu, saat ini apakah Ibu sedang menyusui? sedang menyusui Bu. Oh baik, berarti Ibu cocoknya memakai pil kontrasepsi yang levonorgestrel. Lalu resiko efek samping dari kontrasepsi darurat ini, yaitu ada sakit kepala, sakit perut, terus lalu ada perubahan siklus menstruasi seperti jadi terlambat atau justru lebih cepat. Lalu ada menstruasi selanjutnya bisa terasa lebih nyeri dari biasanya. Lalu ada merasa tidak enak badan. Namun perlu Ibu ingat bahwa pil ini tidak bisa dijadikan sebagai kontrasepsi utama dan tidak boleh digunakan terlalu sering ya Bu.
dengan rentang waktu yang berdekatan, sebab dapat membuat siklus menstruasi ibu menjadi tidak teratur. Lalu selain itu, efek samping yang paling berbahaya dari penggunaan pil kontrasepsi darurat ini sering terjadi adalah keguguran dan kehamilan ektopik. Jadi sebenarnya pil kontrasepsi darurat ini sebaiknya hanya digunakan pada kondisi yang tertentu yang tentunya bersifat darurat ya Bu. Oke, sampai di sini apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan Paham saya? Ibu? Paham ya Bu? Tidak ada yang ingin Ibu tanyakan? Enggak ada. Tidak. Baik, berarti terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Jika Ibu ada keluhan lagi, Ibu boleh datang lagi ke klinik saya. Iya. Terima kasih ya Bu.